kami di Halo Lampung kita edisi kali ini, dan ini masih sangat menarik karena kita langsung dari perkemahan Bumi Kedaton Resort, dan saya masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso MPD Deputi Admin Advokasi Penggerak dan Informasi BKKBN, dan tentunya masih dengan tema yang sama, langkah strategi BKKBN dalam mensukseskan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Oke, tadi kita sangat menarik sekali. Kita tadi sudah dijelaskan oleh Pak Teguh, ada kurang lebih di Provinsi Lampung ini saja 6.000 tim dari pendamping, tim pendamping ya Pak ya, keluarga yang ada di sekitar kita, dan satu tim itu ada 3, artinya ada 18.000 orang personil yang begitu sangat memperhatikan dan sangat berusaha bagaimana untuk mengedukasi kita supaya masyarakat ini terhindar dari stunting, bisa menekan angka stunting. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, ini bagaimana Pak membangun jejaring dengan kelompok-kelompok masyarakat di BKKBN sendiri, bagaimana berkoordinasinya dengan segitu banyaknya di Lampung loh Pak, apalagi di Indonesia kan? Bagaimana nih koordinasi? Ya tentu ini sudah ada ya. Di Lampung ini tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa kelurahan itu sudah ada tim percepatan penurunan stunting. Ini adalah tim ya, tim yang terdiri dari berbagai sektor ya, bergabung dalam sebuah tim, dipimpin oleh, kalau di provinsi itu wakil kepala daerah, wakil gubernurnya sebagai ketua tim. Kalau di kabupaten kota biasanya wakil bupati atau wakil wali kota begitu ya, umumnya. Kemudian camat, kepala desa atau lurah itu sebagai ketua tim. Nah, tim inilah sesungguhnya yang mengkoordinasikan seluruh sektor dalam rangka percepatan penurunan stunting. Ini merupakan bentuk kolaborasi, konvergensi semua program-program sektoral dan diarahkan untuk pencegahan stunting. Nah, di dalam TPPS itu, tim percepatan penurunan stunting itu juga ada satgas. Satgas di mana setiap kabupaten ada tim ahli namanya. Tim ahli ini tim profesional ini untuk membantu Pak Camat, membantu Pak Bupati, membantu Pak Gubernur dalam rangka yang menyusun perencanaan, mengidentifikasi persoalan, sampai juga memberikan alternatif solusinya. Nah, tim ini di Lampung itu sudah lengkap semuanya. Nah, itu upaya koordinasi yang dilakukan di daerah dalam rangka percepatan stunting. Sebegitu seriusnya pemerintah ini untuk menekan angka stunting, sampai dengan ada tim selain tim pendamping, ada juga tim ahlinya, sampai dengan satgas ya. Saya kira COVID aja Pak yang ada satgasnya. Stunting juga ada. Sebegitu serius ya untuk benar-benar menekan angka stunting ini. Sangat kepedulian pemerintah ini sangat tinggi sekali terhadap masyarakat ya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara terkait percepatan penurunan angka stunting, bagaimana nih Pak terkait pemanfaatan kearifan lokal untuk mendukung komunikasi publik tentunya ya, yang efektif di setiap masing-masing daerah? Ya oke. Yang pertama nih kearifan lokal, contoh pemenuhan gizi. Kalau kita bicara gizi untuk bagi balita, asupan gizi ibu hamil, kan kalau bicara gizi tidak harus di supermarket belinya, tidak harus yang apalagi diimpor. Gitu. Di lingkungan kita tuh banyak makanan-makanan yang tumbuh di lingkungannya. Ya, daun singkong bagus, singkongnya juga bagus. Kemudian daun kelor itu di mana-mana itu nilai gizinya tinggi. Ikan misalnya ya, ikan lele, ikan air tawar itu punya kadar proteinnya lebih bagus daripada protein hewani. Ikan itu kandungan omega 9-nya bagus, ikan lele. Itu semua kan ada di sekitar kita. Jadi untuk mendapatkan asupan gizi yang baik, sumbernya cukup dari lokal yang ada. Jadi yang tumbuh ada di sekitar wilayahnya itu sendiri, tidak harus impor, tidak harus beli di supermarket dan sebagainya. Itu satu dari gizi. Yang kedua, penyuluhan. Penyuluhan tidak usah menggunakan bahasa yang keren. Kalau bicara stunting, Bu, ini stunting. Ya, stunting itu apa? Nggak usah. Tumbang. Balita yang kerdil boleh, nggak apa-apa. Gagal tumbuh dan berkembang. Sekarang gunakan saja, bicara stunting adalah balita yang gagal tumbuh dan berkembang. Jadi sama dong, stunting dengan pendek sama.
Apakah setiap yang pendek stunting? Enggak loh Bu. Nah, jadi dan itu menggunakan bahasa-bahasa daerah saja. Bahasa Lampung, bahasa Pringsewu, bahasa Pasawaran, mungkin bahasa Jawa, bahasa Sunda itu jauh lebih benar. Kemudian juga menggunakan ya kelompok-kelompok kegiatan yang tumbuh di daerahnya sendiri. Penyuluhan boleh dengan pengajian, ada gempungan dalam bahasa Sunda ya. Ada juga mungkin ya pertemuan-pertemuan berkala dan sebagainya. Jadi prinsip bahwa kekuatan potensi lokal ini sangat efektif untuk pencegahan stunting. Manfaatkan itu. Jadi sebenarnya dengan ringan-ringan saja begitu cara mengedukasi masyarakatnya sesuai dengan bagaimana kebiasaan atau tradisi di sana, terus untuk mendapatkan makan-makan yang bergizi tadi seperti sama Pak Teguh itu nggak harus mahal. Ternyata tanpa kita sadari seperti lele itu ternyata kandungannya tuh sangat luar biasa dan harga sangat terjangkau. Bagus. Harga juga sangat murah ya Pak ya. Murah. Oke, kita sudah di penghujung acara dialog kita pada kali ini. Mungkin sebagai closing statement dari Pak Teguh nih untuk pemirsa di rumah, pesannya silakan Pak. Oke, mungkin 3 kali ya. Iya. Yang pertama pesan untuk calon pengantin ini kepada yang betul-betul pemainnya, sasaran utamanya. Calon pengantin kalau mau nikah tidak hanya dicek saldo rekeningnya, tetapi juga kondisi darah dan gizinya. Diperiksakan lah. Diperiksa berapa sih, periksa kondisi hemoglobinnya, kemudian indeks massa tubuhnya dan sebagainya. Jadi tidak hanya saldo rekeningnya begitu ya. Jadi karena berkeluarga itu bukan bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana. Bukan bagaimana calon nanti, nikah, tapi nanti bagaimana. calon pengantin perlu dipersiapkan. Yang kedua ibu hamil ya. Bagi yang saat ini sedang hamil ya, tolong juga diperiksakanlah. Datanglah ke posyandu, datanglah ke Polindes, datanglah puskesmas untuk diperiksakan. Nanti kalau sudah diperiksa ketahuan ini normal tidak normal, bagus tidak bagus, apa yang perlu direkomendasikan tenaga ada di situ. Yang ketiga, bagi ibu-ibu keluarga-keluarga yang istrinya sedang menyusui, berikanlah air susu ibu selesai khatam 6 bulan tanpa henti. Baru bulan ke-7 sampai bulan ke-23 berikan makanan tambahan pendamping ASI. Dan jangan lupa ibu-ibu yang punya balita yo KB lah begitu. Jangan humal hamil, jarumnya itu harus KB ya, guna kontrasepsi. Itu bagi keluarga. Yang kedua bagi tim pendamping keluarga, tetap semangat ini. Jadi tetap semangat karena honornya itu sebenarnya memang honornya 1 juta ini. Betul-betul 1 juta. Sabar, jujur, tawakal. Bonusnya surga nanti ya. Dan bagi pemerintah daerah ini tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah daerah itu kan fungsinya memberikan kepuasan terhadap masyarakat, tetapi juga dengan mengajak seluruh elemen perguruan tinggi, orang-orang yang akademisi, para pengusaha, LSM, termasuk media, TV, radio, dan sebagainya, untuk ambil bagian dalam upaya pencegahan stunting. Oke, baik. Karena kalau ya slogannya cukup ya, berencana itu keren dah. Berencana itu keren. Berencana itu keren. Oke, sarang ya. Baik Pak Teguh, terima kasih sudah berbincang-bincang bersama kita di sini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Tadi sudah disampaikan poin-poinnya, apa itu stunting, bagaimana langkah dan strategi untuk pencegahannya, dan juga di sekeliling kita itu banyak sekali para pendamping keluarga, kader-kadernya banyak sekali, kurang lebih ada 6.000 tim, kali 3 itu ada 18.000, artinya itu ada sekeliling kita. Jadi kalau misalkan para pendamping sudah aware, Anda juga sebagai masyarakat, orang tuh juga harus aware, apapun itu bisa dikonsultasikan ya, untuk masalah kesehatan keluarga supaya tidak terjadinya stunting tadi. Terima kasih sekali lagi Pak Teguh sudah bincang-bincang. Terima kasih pemirsa. Radar TV Lampung luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga pemirsa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Halo Lampung kita kali ini, dan kita sudah membahas terkait langkah dan strategi BKKBN dalam mensukseskan program Bangga Kencana dan percepatan peran stunting bersama Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso MPD, Deputi Admin Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN. Saya Fiona Dim, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Radar TV, mantep lihat.